Selamat siang semuanya, saya Sukma Irawati, NIM 682020-032 dari kelompok 1 akan mempresentasikan arsitektur enterprise Universitas Surya Kencana bersama teman-teman saya yang beranggotakan Demianus Softer Jeffdi Bawala, NIM 682020-061, Apriani Kartini, NIM 682020-131, Abiyu Ahmad Alawi, NIM 682020-090, dan Royce Andriansah, NIM 682019-065. Pertama, saya akan menjelaskan laporan perancangan arsitektur enterprise mengenai arsitektur sistem aplikasi. Sistem aplikasi dapat diakses melalui laptop atau desktop. Kemudian, masuk ke portal web untuk mengakses PMB. PMB terhubung dengan promosi karena adanya pengenalan lingkungan universitas kepada mahasiswa baru. Selain itu, PMB juga terhubung dengan manajemen keuangan karena adanya pembayaran pendaftaran. Setelah melalui tahap seleksi, mahasiswa baru dapat menempuh pendidikan dan pengajaran. Kemudian, administrasi umum sebagai pusat interaksi antara pendidikan dan pengajaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Kemudian, manajemen sumber daya manusia terhubung dengan pendidikan dan pengajaran, administrasi umum, dan promosi. Setelah melalui pendidikan dan pengajaran, lalu akan masuk ke pelepasan akademik dan menjadi alumni. Kemudian, yang nantinya dari beberapa komponen tersebut seperti PMB, MSDM, manajemen keuangan, dan lain-lain yang terhubung ke aplikasi klien akan menjadi suatu input dalam aplikasi tersebut. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Abiyu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abiyu Ahmad dengan NIM 682020-090. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang arsitektur teknologi yang ada di Universitas Surya Kencana. Jadi arsitektur teknologi pada Universitas Surya Kencana itu menggambarkan infrastruktur landscape fisik atau perangkat keras dan jaringan komputer yang mendukung keberlangsungan proses bisnisnya. Jadi di Universitas Surya Kencana itu memiliki beberapa proses bisnis seperti promosi, penerimaan mahasiswa baru, lalu ada pendidikan dan pengajaran, dan ada manajemen keuangan. Jadi salah satu proses bisnis yang saya sebutkan tadi itu membutuhkan dukungan hardware. Seperti misal pada bagian manajemen keuangan, mereka membutuhkan hardware agar mereka dapat melakukan komputasi secara lebih cepat, atau agar mereka dapat mengelola data secara lebih cepat dan lebih mudah. Seperti itu. Lalu arsitektur teknologi itu merepresentasikan hubungan antara komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam infrastruktur fisik sistem informasi. Lalu pada tabel berikut itu adalah list antara hardware dan software yang digunakan di Universitas Surya Kencana. Jadi pada bagian hardware, mereka memiliki PC dengan jumlah 84 unit dengan spesifikasi beberapa masih menggunakan Pentium 3, lalu sudah ada yang menggunakan dual core, dan sudah ada yang menggunakan Core i3. Lalu untuk input device mereka menggunakan satu scanner dan 84 mouse dan keyboard. Lalu untuk output device mereka menggunakan 84 monitor dan 8 printer, yang dimana 8 printer tersebut akan dibagikan setiap fakultas. Jadi di setiap fakultas akan memiliki satu printer. Gitu. Jadi untuk storage atau penyimpanan mereka menggunakan hard disk dengan banyaknya adalah 3. Mungkin yang dimaksud penyimpanan di sini adalah penyimpanan server untuk menyimpan data mahasiswa atau lain sebagainya. Lalu untuk network, mereka menggunakan local area network dengan jumlah 8 yang dipusatkan menjadi satu metropolitan area network dengan 10 Wi-Fi access point. Lalu untuk telepon mereka masih menggunakan fax dengan jumlahnya adalah 5. Lalu untuk software, mereka menggunakan sistem operasi Windows 7 dan Windows 8 dengan jumlah 84.
yang dimana 84 itu adalah jumlah dari keseluruhan komputer yang ada di Universitas Surya Kencana. Lalu untuk word operation, presentation, spreadsheet, mereka juga menggunakan produk Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel dengan jumlah 84 juga yang diinstal di semua komputer. Lalu untuk web programming, mereka menggunakan PHP dan Java. Untuk basis data, mereka masih menggunakan Microsoft Access versi 2003 dan 2007, dan mereka juga menggunakan MySQL versi 4 yang mungkin nantinya akan di-upgrade. Lalu untuk security guard seperti Smadaf dan Avast untuk antivirus, itu juga terinstall untuk seluruh komputer yang ada di Universitas Surya Kencana dengan jumlah 84. Lalu untuk web server, mereka masih menggunakan IIS yang mungkin nantinya akan di-upgrade menjadi Apache. Jadi yang berikutnya adalah topologi arsitektur teknologi yang ada di Universitas Surya Kencana. Jadi di Universitas Surya Kencana itu menggunakan jaringan Metropolitan Area Network atau sering disebut dengan MAN. Karena menggunakan MAN itu kita dapat mengirimkan data atau menerima data dari satu fakultas ke fakultas lain dengan kecepatan yang tinggi. Universitas Surya Kencana menyusun jaringan Metropolitan Area Network ini dengan menggabungkan beberapa local area network yang ada di beberapa fakultas, digabungkan menjadi satu sehingga terbentuklah Metropolitan Area Network. Lalu keuntungan menggunakan topologi ini yaitu jaringannya lebih besar, lalu mempunyai akses langsung, dan juga mempunyai manajemen data yang lebih baik. Namun, topologi ini memiliki keterbatasan titik. Selain itu, keuntungan dari menggunakan topologi tree adalah apabila terjadi kesalahan, kita dapat menemukan masalahnya secara mudah. Dan jika perlu, kita juga dapat merubah jaringannya. Halo, baik. Nama saya Demianus Softer JFD Bawala, NIM 682020061. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang laporan perancangan arsitektur enterprise kami, khususnya dalam studi kami yaitu Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang analisa gap yang kami teliti. Baik, penjelasannya yaitu yang pertama, kami membagi penjelasan-penjelasan tersebut ke dalam 4 bagian utama, yaitu sumber daya SI dan kondisi saat ini, analisa atau usulan dari solusi, kemudian kondisi yang diharapkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sumber daya SI, yaitu ada 8 poin. Tentunya akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama pada bagian promosi. Pada bagian promosi ini, Universitas Surya Kencana pada saat ini belum terdapat suatu sistem informasi untuk mengelola promosi mereka atau agenda-agenda informasi mereka kepada masyarakat umum. Kemudian analisa atau usulan solusi dari kami kiranya ditambahkan suatu sistem informasi agar kondisi yang diharapkan ke depannya terdapat suatu sistem yang dapat mengelola agenda Universitas Surya Kencana sehingga dapat dilakukan suatu analisis informasi setiap tahunnya, yaitu update setiap tahunnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Kondisi saat ini dalam Universitas Surya Kencana sudah terdapat sistem informasi atau Universitas Surya Kencana sudah menerapkan SI dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru mereka, baik seperti pendaftaran atau agenda-agenda OMB lainnya. Kemudian, analisa atau usulan dan solusi dari kami, kiranya sistem informasi dari penerimaan mahasiswa baru tersebut di-upgrade. Kondisi yang diharapkan agar sistem mereka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Poin yang ketiga atau sumber daya yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran. Universitas Surya Kencana saat ini juga sudah menerapkan suatu sistem informasi dalam pendidikan dan pengajaran mereka.
Kemudian analisa dari kami atau usulan dan solusi yaitu kiranya sistem informasi pendidikan dan pengajaran mereka itu di-upgrade lebih baik lagi agar kondisi yang diharapkan ke depannya informasi atau pembelajaran dan pendidikan mereka itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu PA atau pelepasan akademik. Pada pelepasan akademik, Universitas Surya Kencana belum menerapkan suatu sistem informasi dalam pelepasan akademik mahasiswa dan mahasiswi mereka. Solusi atau usulan dari kami, kiranya sistem informasi ditambahkan pada pelepasan akademik mereka, agar tujuan ke depan atau kondisi yang diharapkan ke depannya, Universitas Surya Kencana mampu mengelola kegiatan pelepasan akademik mahasiswa-mahasiswi melalui sistem informasi. Poin yang kelima atau bagian sumber daya SI yang kelima yaitu alumni. Pada bagian alumni juga, Universitas Surya Kencana belum menerapkan suatu sistem informasi dalam akses data alumni mereka. Oleh karena itu, kiranya ke depannya Universitas Surya Kencana menambahkan sistem informasi pada bagian alumni, sehingga kondisi yang diharapkan Universitas Surya Kencana mampu mengelola data alumni, terutama akses untuk melihat status mahasiswa dan mahasiswi. Yang selanjutnya, sumber daya SI yang ke-6 yaitu MQ atau manajemen keuangan. Pada manajemen keuangan, Universitas Surya Kencana sudah menerapkan sistem informasi untuk manajemen keuangan mereka. Namun, analisa kami atau usulan dan solusi ke depannya kiranya pada bagian manajemen keuangan ini dapat dilakukan upgrade sistem informasi, sehingga kondisi yang diharapkan kebutuhan manajemen keuangan Universitas Surya Kencana itu disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman atau kondisi perkembangan zaman yang lebih baik lagi. Maka perlu dilakukan upgrade sistem informasi. Yang ketujuh yaitu MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Baik, pada bagian ini Universitas Surya Kencana belum terdapat suatu sistem informasi mengenai manajemen sumber daya manusia. Maka, usulan dari kami kiranya ditambahkan suatu sistem informasi dalam manajemen sumber daya manusia, agar kondisi yang diharapkan ke depannya Universitas Surya Kencana mampu mengelola segala manajemen sumber daya manusia yang ada di Universitas Surya Kencana menggunakan sistem informasi. Lalu pada poin yang ke-8 atau poin yang terakhir dalam sumber daya SI yaitu ADUM atau administrasi umum. Baik, kondisi saat ini pada bagian administrasi umum itu belum terdapat sistem informasi mengenai administrasi umum Universitas Surya Kencana. Lalu pada bagian analisa atau usulan solusi kami, kiranya administrasi umum ditambahkan sistem informasi, sehingga kondisi yang diharapkan ke depannya Universitas Surya Kencana mampu mengelola administrasi umum mereka dengan sistem informasi dan tentunya sangat membantu dalam kegiatan mereka. Terima kasih. Jadi, itulah penjelasan mengenai analisa gap pada bagian sumber daya SI. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai analisa gap SI dari Arsitektur Enterprise Universitas Surya Kencana, sekarang kita akan membahas mengenai analisa gap dari TI dari Universitas Surya Kencana. Di sini yang pertama ada web server. Nah, pada web server kondisi saat ini itu teknologi informasi yang digunakan masih dalam bentuk IIS atau Internet Information Service. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai IIS. IIS merupakan komponen untuk mengelola sebuah web
kemudian mengelola FTP atau File Transfer Protocol, di mana File Transfer Protocol ini digunakan untuk sambungan ke server protokol. Nah, kemudian IIS juga mengelola sebuah Gopher, di mana Gopher ini merupakan protokol layer aplikasi untuk distribusi, pencarian, dan pengambilan dokumen melalui internet. Nah, kemudian web server yang awalnya dalam bentuk IIS ini akan di-upgrade atau akan diubah menjadi sebuah Apache Web Server yang diharapkan dapat mampu lebih baik untuk digunakan pada masa depan dibandingkan dengan IIS, karena IIS itu masih web server yang masih dapat dibobol, artinya keamanannya itu belum terjamin, masih dapat dibobol. Dan juga IIS ini merupakan web server yang berbayar. Nah, Universitas Surya Kencana mau mengupgrade IIS ini ke Apache Web Server, di mana Apache ini memiliki sistem keamanan yang sudah terjamin dan juga tidak berbayar, sehingga dapat mengurangi pengeluaran dari meminimalisasi biaya dari Universitas Surya Kencana tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada yang kedua, yaitu database. Di sini Universitas Surya Kencana memiliki dua, yakni Microsoft Access yang sudah tersedia dan juga MySQL versi 4. Nah, Universitas Surya Kencana mau mengupgrade teknologi informasi tersebut, yakni Microsoft Access dan MySQL versi 4 ke teknologi yang lebih baik, yaitu basis data server. Nah, mengapa mereka mau mengupgrade ke basis data server? Karena di Microsoft Access dan MySQL yang sekarang masih digunakan itu mereka kapasitas penyimpanannya itu terbatas, artinya masih misalnya untuk digunakan pada jangka ke depannya pasti kan masih banyak data-data yang akan disimpan dan kapasitasnya juga tidak sedikit besar. Sedangkan Microsoft Access dan MySQL versi 4 ini kapasitas penyimpanan mereka terbatas, sehingga Universitas Surya Kencana mau supaya kedepannya itu penyimpanan data mereka itu dapat rampung dalam satu basis data yang bisa menampung semua semua data-data yang mereka punya dalam satu aplikasi. Makanya mereka mengupgrade ke basis data server, sehingga bisa terkoordinir dengan baik. Nah, selanjutnya operating system. Di sini pada kondisi yang saat ini Universitas Surya Kencana masih menggunakan Microsoft Windows 7 dan mereka akan mengupgrade ke sistem operasi yang lebih baru, yaitu Microsoft Windows 8, karena berpatokan pada laporan kami yang merupakan laporan tahun 2015, kami di situ memang pada tahun-tahun tersebut Microsoft yang paling istilahnya paling populer atau eksis itu adalah Microsoft Windows 8. Jadi Universitas Surya Kencana mau untuk kedepannya mereka sudah menggunakan Microsoft Windows terbaru, versi terbaru. Yang berikutnya adalah Enterprise Firewall. Nah, kondisi yang ada saat ini pada Universitas Surya Kencana itu belum terdapat teknologi Enterprise Firewall
yang berfungsi untuk melindungi sistem jaringan komputer, sehingga mereka atau Universitas Surya Kencana mau menambahkan sebuah teknologi informasi tersebut yang dapat melindungi keamanan jaringan komputer di Universitas Surya Kencana, sehingga pada kondisi yang diharapkan itu akan ada sebuah teknologi yang dinamakan Enterprise Firewall yang dapat melindungi sistem jaringan komputer yang dapat melindungi keamanan jaringan komputer di Universitas Surya Kencana. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada .NET. Sedikit penjelasan, teman-teman. .NET ini merupakan framework untuk codingan, dan .NET ini memang ada saat kita menggunakan sebuah Windows. Jadi dia kalau kita install sebuah Windows, memang dia .NET ini sudah istilahnya satu paket lah dengan si Windows ini, memang harus ada di dalam Windows. Karena Universitas Surya Kencana ini menggunakan sistem operasi Windows, makanya .NET ini juga ditambahkan demi untuk menunjang operating system pada Windows yang digunakan. Sehingga kondisi yang diharapkan untuk kedepannya itu teknologi .NET ini atau framework ini dapat digunakan untuk menunjang operating system pada Microsoft Windows di Universitas Surya Kencana. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai PHP. Nah, kondisi saat ini di Universitas Surya Kencana itu belum ada teknologi PHP, sehingga Universitas Surya Kencana mau menambahkan sebuah aplikasi teknologi yang di mana dapat digunakan untuk coding pada web, sehingga kondisi yang diharapkan untuk kedepannya oleh Universitas Surya Kencana bahwa kedepannya dapat ada sebuah teknologi informasi berupa PHP yang digunakan untuk codingan pada web server di Universitas Surya Kencana. Selanjutnya ada Java. Nah, Java pada kondisi saat ini itu belum terdapat teknologi informasi Java di Universitas Surya Kencana, sehingga akan ditambahkan sebuah teknologi yang berfungsi dalam codingan versi desktop. Berbeda dengan PHP sebelumnya, teman-teman. PHP kan yang tadi digunakan untuk coding web. Nah, Java ini teknologi yang akan berfungsi dalam codingan versi desktop. Nah, sehingga kondisi yang diharapkan untuk kedepannya akan ada sebuah teknologi informasi Java yang digunakan dalam codingan versi desktop di Universitas Surya Kencana. Nah, itu dia teman-teman analisa gap TI dari Universitas Surya Kencana. Halo, baik. Nama saya Denianus Software Jeff di Bawala, NIM 6820200061. Kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang laporan perancangan arsitektur enterprise kami, khususnya pada rencana implementasi dan pengembangan kami dalam studi kasus Universitas Surya Kencana. Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan kami dari awal sampai akhir proses kegiatan kami dalam membuat perancangan arsitektur enterprise. Oke, kita mulai. Pada bulan Februari minggu kedua itu kami mulai mencari referensi jurnal dari internet. Kami mencari banyak sumber mengenai jurnal tentang perancangan arsitektur enterprise. Lalu kami lanjut ke tahap yang selanjutnya. Pada tahap yang selanjutnya, yaitu pada bulan Februari tahun 2021, minggu yang ketiga, kami melakukan suatu diskusi untuk menentukan topik. Nah, topik yang kami dapat atau topik yang kami setujui
yaitu tentang studi kasus Universitas Surakencana. Oleh karena itu, kami membuat Universitas Surakencana sebagai topik utama studi kasus kami. Lanjut lagi, pada minggu yang sama, pada minggu yang ketiga bulan Februari tahun 2021, kami membuat suatu rancangan arsitektur bisnis, di mana pada rancangan arsitektur bisnis tersebut terdiri dari visi dan misi Universitas Surakencana, struktur organisasi Universitas Surakencana, value chain Universitas Surakencana. Ketiga penyelesaian tersebut kami buat melalui pegangan kami atau melalui jurnal. Jadi jurnal panduan yang kami gunakan. Kemudian pada minggu yang keempat bulan Februari tahun 2021, kami juga masih menyelesaikan rancangan tentang arsitektur bisnis. Jadi bisa dibilang arsitektur bisnis tersebut kami menyelesaikannya dalam 2 minggu, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan Februari tahun 2021. Lanjut, pada minggu yang sama juga kami membuat rancangan arsitektur SI, di mana arsitektur SI tersebut menjelaskan tentang arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Kembali lagi, pembuatan tersebut kami lakukan melalui jurnal panduan kami. Masuk pada bulan Maret tahun 2021, khususnya pada minggu yang pertama, itu kami juga masih menyelesaikan tahap penyempurnaan arsitektur sistem informasi. Jadi akhir minggu keempat bulan Februari tahun 2021 dan awal Maret 2021 minggu pertama, kami itu menyelesaikan proyek kami, yaitu rancangan tentang arsitektur sistem informasi, di mana mengelola arsitektur data dan arsitektur aplikasi Universitas Surakencana. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2020 minggu yang kedua, kami melakukan presentasi hasil dari analisa tahap pertama kami, di mana itu juga merupakan tes tengah semester. Tes tengah semester tersebut kami mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari analisa tahap pertama yang terdiri dari arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi. Setelah melakukan presentasi hasil dari analisa tahap pertama tersebut, kami mendapatkan poin-poin utama yang harus direvisi, yaitu revisi dari arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi, di mana revisi tersebut kami kerjakan pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021, di mana revisi tersebut diantaranya value chain, kemudian entitas data diubah, yaitu pada bagian arsitektur sistem informasi, kemudian struktur organisasi pada arsitektur bisnis, kemudian kesimpulan dari laporan tahap 1 kami lakukan revisi. Itu kami lakukan pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021. Kemudian masuk pada minggu keempat bulan Maret tahun 2021. Pada minggu keempat tersebut kami merancang laporan tahap 1, yaitu rancangan tentang arsitektur bisnis, yaitu yang kedua rancangan tentang arsitektur sistem informasi. Lalu pada minggu yang sama juga, pada minggu keempat bulan Maret tahun 2021, kami membuat arsitektur teknologi Universitas Surakencana. Itu juga kami ambil melalui jurnal. Jadi pada minggu keempat tersebut kami menyempurnakan laporan tahap 1 kami dan sedang merancang arsitektur teknologi kami. Masuk pada bulan April tahun 2021 minggu pertama, kami masih melanjutkan perancangan arsitektur teknologi kami. Jadi 2 minggu kami menyelesaikan arsitektur teknologi kami, yaitu dalam studi kasus Universitas Surakencana. Pada minggu yang sama juga, pada minggu pertama bulan April tahun 2021, kami langsung merancang analisa gap, yaitu analisa gap tersebut terdiri dari sumber daya SI dan sumber daya TI yang kami analisa. Nah, pada minggu yang kedua, kita lanjut pada minggu yang kedua bulan April tahun 2021, kami masih dalam proses menyelesaikan analisa gap kami.
kami menyempurnakan analisa gap kami itu 2 minggu, yaitu dari minggu pertama dan minggu kedua bulan April 2021. Nah, pada minggu yang kedua juga dilakukan presentasi hasil dari analisa tahap kedua atau sekaligus tes akhir semester kami, di mana pada tes akhir semester tersebut kami mempresentasikan hasil analisa tahap kedua, yaitu pada bagian arsitektur teknologi dan analisa gap pada Universitas Surya Kencana atau studi kasus yang sedang kami kerjakan. Pada minggu yang sama juga, pada minggu kedua bulan April tahun 2021, kami merancang laporan final sebagai finishing dari kegiatan pembuatan laporan perancangan arsitektur enterprise kami, khususnya pada studi kasus Universitas Surya Kencana. Terima kasih. Kita sudah sampai di bagian penutup. Di bagian penutup ini nantinya akan dijelaskan tentang apa yang sudah diteliti, yaitu apa saja yang sudah didapatkan, positif, negatif, dan saran. Di slide pertama akan dijelaskan tentang sejauh apa yang sudah kita dapatkan, yaitu dengan adanya penelitian dari Universitas Surya Kencana mendapatkan hasil mengenai rincian arsitektur bisnis yang berisi value chain, stakeholder, dan aktivitasnya, arsitektur sistem informasi yang isinya meliputi arsitektur data yang digambarkan dengan tabel dan ERD. Sedangkan arsitektur aplikasi berisikan tabel yang memperlihatkan hubungan antara aplikasi bisnis dengan program bisnis yang ada di Universitas Surya Kencana. Arsitektur teknologi yang berisi software, hardware, serta topologi jaringan yang digunakan, dan yang terakhir adalah analisis GAP. Dari data tersebut yang sudah dijelaskan di jurnal bisa digunakan untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada sebelumnya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan bisnisnya dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah positif negatif. Positifnya adalah dari data yang kami peroleh dari jurnal Universitas Surya Kencana adalah bagian proses bisnis yang sudah baik. Begitu juga pada bagian-bagian dan aktivitas pada Universitas Surya Kencana juga sudah terkendali dengan baik. Universitas Surya Kencana juga merencanakan untuk menambahkan bagian promosi untuk mengelola data promosi, sehingga Universitas Surya Kencana dapat dikenal secara luas. Sementara itu, negatifnya adalah dari data yang kami peroleh dari jurnal Universitas Surya Kencana, hal yang akan menjadi hambatan untuk masa depan universitas adalah pada kondisi saat ini belum terdapat sistem informasi mengenai manajemen SDM. Selain itu, sistem operasi yang dipakai di operasi sistem Universitas Surya Kencana masih sangat jadul, sehingga bisa saja kinerja komputer menjadi tidak maksimal. Selain itu, kami juga mendapatkan hal negatif, tentu lebih ke arah mahasiswa atau masyarakat yang ada di daerah yang sangat minim dengan jaringan. Karena itu menjadi kendala tersendiri bagi mereka dalam mengakses informasi-informasi tersebut. Kemudian salah satu kendala dalam ADUM, MSDM, dan MKEU bisa saja nantinya terdapat error atau menimbulkan ketidaksinkronan data yang disebabkan sistem yang error. Di bagian terakhir adalah saran kami untuk bagian promosi sudah sangat baik untuk mengembangkan SI dalam kegiatan mereka. Namun akan lebih baik lagi jika tidak sepenuhnya mengalihkan promosi mereka ke dalam SI walaupun mengikuti perkembangan zaman.
Tujuannya agar memberikan informasi yang merata kepada masyarakat yang memiliki kendala akses menggunakan website dengan menggunakan metode poster atau selembaran kertas informasi. Selanjutnya, alangkah lebih baik lagi masih menerapkan backup data secara manual pada bagian ADUM dan MSDM jika menerapkan SI dan MKEU yang sudah menerapkan SI, agar mencegah terjadinya error dalam sistem pendataan yang membuat keakuratan data menjadi berbeda.